Kronologi penembakan massal Thailand, 37 tewas termasuk anak-anak. Penembakan massal terjadi di pusat penitipan anak di Utai Sawan, Provinsi Nong Bua, Lampu, Thailand, Kamis 6 Oktober 2022. Dilansir dari Bangkok Post, penembakan massal itu menewaskan 37 korban yang mayoritas adalah anak-anak. 3 di antara korban adalah istri dan anak pelaku serta pelaku itu sendiri. Sebanyak 22 di antara korban tewas adalah anak-anak, sementara sisanya adalah korban dewasa. Bahkan ada salah satu korban serangan yang masih berusia 3 tahun. Adapun 10 orang dilaporkan terluka akibat serangan ini. 6 di antaranya mengalami luka serius. Polisi mengidentifikasi pelaku penembakan adalah Panya Kamrap yang merupakan mantan anggota kepolisian. Pangkat terakhirnya adalah Letnan Kolonel. Menurut The Guardian, Kamrap dipecat dari anggota kepolisian karena tersangkut kasus narkoba. Ia terbukti memiliki metamfetamin dalam penggerebekan yang dilaksanakan tahun lalu. Sebelumnya, Kamrap telah menjalani persidangan untuk kasus tersebut. Dikutip dari ABC News, Kepala Polisi Nasional Thailand Jenderal Damrok Sakittiprahat mengatakan, Kamrap menggunakan sebuah pistol 9mm serta pisau saat melancarkan serangan membabi buta itu. Sebagaimana diberitakan Reuters, Kamis 6 Oktober 2022, seorang pejabat di distrik Utai Sawan, Jidapa Bonso mengatakan serangan itu terjadi sekitar tengah hari saat waktu makan siang. Kamrap menembak 4 atau 5 petugas di pusat penitipan anak terlebih dahulu. Saat itu terdengar tembakan di tempat penitipan anak yang dipadati sekitar 30 anak-anak. Mulanya, guru di tempat penitipan anak itu sempat mengira bahwa ledakan itu adalah suara petasan. Kamrap kemudian memaksa masuk ke ruangan terkunci di mana anak-anak sedang tidur, kata Jidapa. Bahkan seorang guru yang sedang hamil 8 bulan juga menjadi korban lantaran tewas ditikam. Juru bicara polisi Faisal Lusambon menuturkan, pelaku awalnya hendak menjemput anaknya di pusat penitipan itu. Namun ketika Kamrap tidak menemukan anaknya di sana, dia mulai menyerang orang-orang di sekitar. 22 anak-anak dan 2 orang dewasa tewas di dalam pusat penitipan anak itu. Kemudian Faisal mengatakan bahwa pelaku terus menembak orang-orang di sekitar sambil mengemudikan mobilnya. Beberapa anak dan orang dewasa di luar gedung penitipan anak juga menjadi korban atas serangan tersebut. Setelah tiba di rumah, Kamrap menembak istri dan anaknya, kemudian menembak dirinya sendiri. Serangan ini bukan menjadi satu-satunya kasus penembakan yang terjadi di Thailand, namun menjadi serangan terburuk di dunia karena korban yang tewas mayoritas merupakan anak-anak. Dilansir dari NPR, penembakan massal di Thailand juga pernah terjadi pada 2020 lalu. Saat itu seorang tentara melepaskan tembakan di dalam dan di sekitar sebuah mal di kota timur laut Nakhon Ratchasima. Akibatnya 29 orang tewas dan 57 orang luka-luka. Bulan lalu, seorang petugas menembak rekan kerja di sekolah perang angkatan darat Thailand di Bangkok dan menewaskan 2 orang. Tingkat kematian karena penembakan di Thailand jauh lebih rendah daripada di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Brazil. Namun, tingkat kepemilikan senjata api di negara ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.